selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Migrasi dan Pemasyarakatan, dan pemerintah Prancis diwakili oleh Menteri Kehakiman Republik Prancis, dan penandatanganan dilakukan secara daring dan disaksikan oleh delegasi pemerintah Indonesia, baik mewakili Kementerian Koordinator Bidang Migrasi, Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum, dan juga Kementerian Imigrasi, Pemasyarakatan, dan Kementerian Hak Asasi Manusia. Dan dari pihak pemerintah Prancis tadi langsung Menteri Kehakiman Prancis, dan kemudian juga di sini ada delegasi dari pemerintah Prancis yang diwakili oleh Duta Besar Republik Prancis dan para staf yang ada di Jakarta. Yang kita tantangani hari ini adalah kesepakatan antara dua pemerintah untuk memindahkan narapidana warga negara Prancis bernama Serge Atloy yang telah dipidana dengan pidana hukuman mati, tapi sampai hari ini belum dieksekusi, dan yang bersangkutan sudah 20 tahun berada dalam tahanan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 sekarang ini. Oleh pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak melakukan eksekusi terhadap narapidana tersebut dan sepakat untuk memindahkannya ke Prancis, dan pemerintah Prancis menyetujui dan menyetujui menangani practical arrangement ini, dan pemerintah Prancis menghormati kedaulatan Republik Indonesia untuk menjatuhkan pidana terhadap warga negaranya. Dan setelah dikembalikan atau setelah dipindahkan ke Prancis, maka tanggung jawab terhadap pemindahan narapidana atas nama Serge Atloy diserahkan kepada pemerintah Prancis, dan pemerintah Prancis sudah memberitahu kita bahwa terhadap kasus pidana yang sama yang di Indonesia dijatuhi hukuman mati, di Prancis dihukum penjara selama 30 tahun maksimum. Apakah nanti Presiden Prancis akan memberikan gerasi, ataukah akan memberikan amnesti, ataukah akan memberikan apapun kebijakan untuk mengurangi misalnya karena sampai jadi 30 tahun, atau tetap dengan menghormati putusan pengadilan Indonesia, itu sepenuhnya kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah Prancis. Jadi proses pemindahan ini akan dilakukan segera, dan sudah disepakati jadwal pemindahan itu akan dilakukan pada tanggal 4 Februari yang akan datang. Dan tanggung jawab pemerintah Indonesia adalah mengantarkan yang bersangkutan sampai ke bandara, masuk ke pesawat terbang, dan dia dijemput oleh aparat keamanan dari pemerintah Prancis sampai pulang ke negaranya. Saya kira ini merupakan satu proses yang cukup panjang, masalah Serge Atloy ini, tapi oleh pemerintah sekarang negosiasinya berlangsung relatif cepat dan dapat diselesaikan, sehingga pemerintah Prancis juga merasa bahwa ya ada satu kerjasama yang baik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Prancis yang insya Allah akan dilanjutkan pada waktu-waktu yang akan datang dalam bentuk kerjasama hukum yang lain, tidak terbatas hanya pada transfer of personnel seperti yang dilakukan sekarang ini. Itu statement dari saya, dan saya silakan please Excellency Bapak saya statement. Mr. Coordinating Minister, thank you so much in the name of the French authorities for the decision taken by the Indonesian authorities to authorize the transfer of Serge Atloy to France. As you called it, we have been discussing about this transfer between the French and the Indonesian authorities. The practical arrangement which was signed today formalizes the agreement by the two sides for this transfer. We will be now working on the implementation of the transfer, as we mentioned before. And I have to say, as you also mentioned, that we want to develop our legal cooperation in a much more structured way. We are reinforcing our bilateral relationship and partnership. So let me thank you again, Mr. Minister, for your leadership on this issue. Thank you very much. Okay, let's Ada see. yang mau ditanyakan? Silakan. Any questions? Selamat siang Pak Menko, saya Fat dari kantor Berita Antara.
Pertanyaan pertama, boleh dijelasin Pak Menko itu syarat yang ditandatangani hari ini, practical arrangement-nya, apakah ada syarat yang berbeda dari pemindahan yang sebelumnya dari manajer atau Belinai? Kemudian nanti teknis pemindahannya pada tanggal 4 Februari itu akan seperti apa Pak Menko? Mungkin boleh dijelasin. Terima kasih. Ya, pada intinya tidak jauh berbeda, bahkan boleh dikatakan hampir sama. Technical arrangement yang kita tantangkan dengan pemerintah Filipina dan dengan pemerintah Australia. Dan sebelum kita runding juga kita sudah memberikan kopi dari apa yang sudah kita tanda tangani dengan pemerintah Filipina dan Australia untuk dipelajari oleh pemerintah Prancis, dan mereka berkomunikasi dengan pemerintah Prancis di Paris dan kemudian menginstruksikan kedutaannya di sini untuk berunding dengan staf dari Kemenko Kumham Univas, dan kemudian juga Kementerian Urusan HAM, Kementerian Edukasi dan Pemasyarakatan, dan akhirnya memang disepakati bersama bahwa ini akan prosesnya adalah seperti ini yang sudah ditandatangani, dan oleh karena ini adalah permintaan resmi dari pemerintah Prancis, maka harus ditandatangani oleh pejabat setingkat menteri, dan Menteri Kehakiman Prancis hari ini sudah menandatangani kesepakatan itu. Tanggal 4 Februari adalah tanggal yang disepakati pada waktu perundingan teknis antara kedua pemerintah, dan kita menegaskan bahwa selain perjanjian ini, kesepakatan ini adalah bersifat resiprokal. Artinya nanti kalau suatu ketika ada orang Indonesia yang juga dipidana oleh pengadilan Prancis, maka pemerintah Indonesia juga jika mengajukan permintaan untuk ditransfer ke Indonesia, maka pemerintah Prancis berkewajiban untuk mempertimbangkan permintaan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia, sebagaimana pemerintah Indonesia telah mempertimbangkan permintaan dari Republik Prancis. Dan ketika akan diserahkan pada tanggal 4 Februari, saya katakan tanggung jawab kita itu berdasarkan hukum internasional, ya, itu sampai di. Jadi kalau pesawat terbang itu kalau dibuka pintunya, nah itu dalamnya itu wilayah Republik Indonesia. Tapi kalau pintu ditutup, dia menjadi wilayah negara yang dimana bendera dari pesawat terbang itu. Jadi kalau tugas kita selesai, apabila diantarkan ke bandara, masuk ke pesawat ditutup, dan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah Prancis. Dan kita di dalam arrangement juga disepakati bahwa kita tetap mempunyai akses kepada pemerintah Prancis untuk mengetahui, dan pemerintah Prancis juga akan memberikan informasi kepada kita treatment apa yang dilakukan terhadap para pidana yang dipindahkan ke negaranya. Jadi, masih ada yang mau tanya? Silakan. Ya, silakan. Iya Pak Menko, ini di luar soal ini ya, ini soal ekstradisi Paulus Thanos. Ini soal Paulus Thanos, yang bersangkutan kan punya warga negara Afrika Selatan juga. Prosesnya akan seperti apa ya Pak Menko? Apakah akan yakin lancar untuk ekstradisinya? Agak kurang jelas, Ulangi. Ini soal ekstradisi Paulus Thanos, Pak Menko. ekstradisi. Iya, Paulus Thanos. Izin Pak Menko menambahkan, saya Kamil dari Kompas.com, Prof. Jadi Paulus Thanos tersangka kasus IKTP, buron KPK ditangkap oleh otoritas Singapura, Prof. Dan barangkali mungkin nanti aja kita Oh, iya. Terima kasih, Prof. khusus saja membicarakan masalah Sergei Atloy yang sudah kita tangani dan kita kembalikan. Kalau masalah ekstradisi, masalah lain nanti kita akan bahas sendiri. Sudah cukup, saya kira. Ada lagi ya? Ya. Soal Prancis? Ya, terima kasih banyak. Ya. Satu lagi. Ya, terima kasih Prof. Saya Radit dari Liputan 6. Mungkin bisa disampaikan terkait background daripada yang di transfer of prisoner ini, apa kejahatan pidana yang dilakukan? Karena ini kan mungkin cukup belum terlalu dikenal. Kita mendata detail tentang Sergei Atloy, warga negara Prancis yang ditangkap pada sekitar tahun 2005 di sebuah pabrik yang pada waktu itu diduga sebagai pabrik psikotropika, pabrik ekstasi yang ada di Kabupaten Tangerang.
dan Sergei Akloy pada waktu itu mengaku sebagai teknisi pemasangan alat-alat pabrik, dan menurut pengakuannya dia tidak mengetahui bahwa yang diproduksi itu adalah obat terlarang menurut hukum Indonesia, tetapi pengadilan membuktikan sebaliknya. Terbukti dia terlibat dalam kasus itu dan kemudian dipidana sampai kepada Mahkamah Agung, dipidana dengan pidana mati, dan sudah mengajukan beberapa kali permohonan kasih kepada Presiden, dan permohonan kasih yang ditolak oleh Presiden. Jadi Sergei Akloy orang Prancis beragama Islam, dan menurut pengakuannya, dan kita detail semua data tentang yang bersangkutan kita miliki. Jadi apa yang telah kita putuskan kita merasa sudah cukup adil berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, dan pada akhirnya kita mencapai kesepakatan dengan pemerintah Perancis untuk mengembalikan yang bersangkutan atau memindahkannya ke Perancis, karena memang yang bersangkutan itu sakit dan pernah dipenjarakan di Nusa Kambangan, dan kemudian sekarang ini ditahan di rumah tahanan Salemba karena memang memerlukan perawatan yang agak serius karena menderita penyakit kanker. Jadi berdasarkan pertimbangan kemanusiaan itu, maka pemerintah Indonesia memutuskan untuk memenuhi permintaan dari pemerintah Prancis untuk mengembalikan yang bersangkutan ke negara. Cukup detail, Baik, Bapak sudah cukup mau izin untuk mereka, nanti mungkin akan ada ini lagi. And with that, we conclude this press conference for this afternoon. Any further information will be updated through the Media Relations Group of the Coordinating Ministry for Law, Human Rights, Immigration and Correction of the Republic of Indonesia. Thank you, and terima kasih banyak. HP. Bat, HP turunan dikit yuk. 1, 2, 3. 1, 2. thank you. Thank you so much for the Honorable Coordinating Minister for Law, Human Rights, Immigration and Correction of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Yusuf Iza Mahendra, and the Honorable Ambassador of Law,